Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama Ibu Tuti Herwati. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sumber-sumber energi listrik, cara penggunaan, dan cara menghemat energi listrik. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini: 1. Mengetahui sumber-sumber energi listrik. 2. Mengetahui cara-cara penggunaan energi listrik. Dan yang ketiga, memahami cara menghemat energi listrik. Sumber-sumber energi listrik. Bagaimanakah cara membangkitkan energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya dari minyak bumi dan batu bara saja? Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tetapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan malam hari. Pada saat cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Suhu yang tinggi dari energi surya termal digunakan untuk memasak atau kompor surya, mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan sebagai energi alat telekomunikasi. Energi angin atau kincir angin. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Oleh sebab itu, pada tahun 1930, pemerintah Amerika mulai menggunakan kincir angin sebagai sumber energi listrik utamanya. Di daerah California, saat ini sudah ada 13.000 kincir angin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik hingga 1,5 sampai 4 juta kWh setiap tahunnya. Ini berarti setiap kincir angin digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik 150 hingga 400 rumah. Namun, ketika tidak ada angin yang berhembus, maka tidak akan ada energi listrik yang dihasilkan, sehingga masih diperlukan sejumlah batu bara, gas, atau minyak bumi untuk memenuhi energi listrik pada saat tersebut.
Tidak kalah dengan California, Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin di Yogyakarta dengan kapasitas masing-masing 80 kW dan menargetkan pembuatan pembangkit listrik tenaga baru (PLTB) yang mampu menghasilkan 250 MW pada tahun 2025. Energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Banyaknya sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di seluruh wilayahnya. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Tetapi yang sudah dimanfaatkan masih 100 MW dengan jumlah pembangkit sekitar 800 buah. Salah satu contoh PLTA yaitu PLTA Karangkates yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik. Dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Penggunaan energi listrik. Mengapa malam hari selalu identik dengan kegelapan? Bagian bumi akan mengalami malam apabila posisinya membelakangi matahari sehingga tidak memperoleh cahaya matahari secara langsung. Bagian bumi yang mengalami malam hari hanya akan memperoleh cahaya dari bulan dan bintang. Lemahnya penerangan dari bulan dan bintang mengakibatkan malam menjadi gelap. Sejak ditemukan bola lampu oleh Thomas Alva Edison, malam menjadi waktu yang dinanti-nantikan manusia. Salah satunya karena keindahan lampu-lampu yang sekaligus menjadi hiasan malam hari. Selain lampu, energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Coba sebutkan peralatan apa saja yang ada di rumahmu yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber energi utama. Tahukah kamu berapa besar energi listrik yang digunakan setiap bulan di rumahmu? Bagaimana menghitung biaya listrik setiap bulan? Total biaya listrik setiap bulan yang dibayarkan dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah. Energi listrik yang telah kita gunakan
akan dikalikan dengan tarif dasar listrik yang telah ditentukan. Misalnya, sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Lampu 10 watt artinya dalam 1 detik menggunakan energi listrik sebesar 10 joule. Maka energi total yang digunakan lampu selama 30 hari adalah W sama dengan P kali T, sama dengan 10 kali 8 dikalikan 30, sama dengan 2400 Wh, sama dengan 2,4 kWh. Jika tarif dasar listriknya Rp385, maka biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp924. Upaya penghematan energi listrik. Mengapa kita perlu menghemat energi listrik? Bukankah energi listrik tidak pernah habis meskipun telah digunakan dari kita kecil hingga sekarang? Ternyata tidak hanya biaya listrik yang terus-menerus naik. Upaya penghematan energi listrik juga dilakukan karena besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara adalah penyumbang terbesar terjadinya global warming. Salah satu upaya untuk menghemat energi listrik adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya atau mengganti peralatan listrik dengan peralatan berdaya lebih kecil. Coba perhatikan penggunaan lampu sorot yang dipasang pada kendaraan terbaru. Bandingkan dengan kendaraan lama, adakah perbedaannya? Lampu sorot pada mobil-mobil baru dan lampu penerangan di rumah cenderung memanfaatkan lampu LED daripada lampu bohlam seperti pada kendaraan lama. Penggunaan LED dengan daya yang lebih kecil tersebut diharapkan dapat menghemat kebutuhan energi listrik. Pencegahan bahaya penggunaan listrik. Pernahkah kamu tersengat listrik atau terkena setrum listrik? Pada saat tersengat listrik, mungkin hanya sensasi kejut yang kamu rasakan. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, berikut disajikan beberapa prosedur aman menggunakan listrik. Yang pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Yang kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau ingin melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Yang ketiga, tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Keempat, selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Dan yang kelima, memasang sekring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis.
Baik anak-anak, lumayan cukup jelaskan penjelasannya. Bu Guru berharap kalian bisa memahaminya. Ibu Guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.